pemerintah ini sudah memperhatikan sangat luar biasa. Jadi jangan lagi wah ini lambat, ini gini. Nah, kalau ini kan seluruh dunia. Jadi seluruh dunia. Ya, kalau kita mengeluarkan pusaka Kiai Tunggul Wulung. Ya itu tergantung ngerasa dalam. Okay. Tergantung ngerasa dalam terus. Tapi kalau saran Gusti Prabu nih kepada pelaku wisata di Jogja, teman-teman pedagang di Jogja yang akhirnya sampai sekarang nggak berjualan kan sebenarnya ya kasihan. Jadi begini, memang itu seluruh dunia seperti ini kondisinya. Ya, seluruh dunia belajar untuk bagaimana menanggulangi COVID ini. Ya, jadi kita memang harus bersabar. Memang tidak mudah ya yang kita lakukan. Ya kan yang akan dilakukan. Yang jelas pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin coba. Seperti vaksin gratis, kena terpapar gratis, itu sudah sangat luar biasa. Coba bayangin kalau kita bayar itu 0,5 miliar loh. Wow, luar biasa itu bayarnya. Iya, bisa sekian ya, mahal sekali itu. Ya, jadi pemerintah ini sudah memperhatikan sangat luar biasa. Jadi jangan lagi wah ini lambat, ini gini. Lah, karena apa? Karena kebiasaan warga masyarakat kita, Mas. Terus warga masyarakat kita ini terbiasa ada yang petan ya, di desa-desa itu petan, ada yang kerokan, ada yang wah kalau nggak kebiasaan pijet gitu. Terus kita hubungan kekeluargaan kan beda sama yang di luar negeri. Ya kan, di luar negeri kan acuh sama tetangga nggak kenal. Jadi kearifan lokal Jogja ini itu susah juga. Iya, jadi kearifan lokal Jogja ini sangat dekat sekali. Ya, kalau ada tamu mosok nggak diterima, hati kita kan ini. Ya, jadi itu yang membuat kita itu ini. Tapi yang jelas kita tuh harus, kalau kita pengen cepat ya kita harus 5M, 6M itu kita betul-betul kita lakukan semuanya. Mau ini mau itu ya selama prokes ketat ya insya Allah akan turun. Tapi kalau kita sendiri ini tidak prokes ketat ya akhirnya ya seperti ini. Ada daerah-daerah tertentu yang dari informasi teman-teman di PMI itu yang sulit. Di swab juga nggak mau gitu, sakit juga ya sakit aja, meninggal ya meninggal aja gitu. Ini jangan sampai tokoh-tokoh masyarakat, apalagi ulama, baik seluruh agama, untuk betul-betul bisa menyadarkan ya kepada warga masyarakat agar kita betul-betul hati-hati bahwa COVID ini memang benar ada. Ya, jangan membodohi masyarakat gitu. Himbauan terhadap para pedagang ya memang yang kalau pedagang itu masih istilahnya lumayan punya modal. Yang paling berat itu yang jualan hari ini atau kerja hari ini untuk makan besok. Nah, ini yang paling susah. Nah, di depan saya ini kan ada alun-alun kidul. Biasanya kan rame sini. Iya, rame. Nah, itu kan sebagian besar itu kan menjalankan milik orang lain, odong-odong ya, parkir. Nah, ini kan nyari hasil hari ini untuk makan besok ya, sehingga ya alhamdulillah yang tadinya utang di rentenir atau ke siapa gitu, alhamdulillah BPD DIY berkenan untuk membantu dengan bunga rendah gitu. Ini BPD DIY, jadi kan tidak kena lintah darat gitu. Nah, ini yang memang harus mencoba kreatif. Memang ya gimana ya, modal juga nggak ada. Ini, nah kan bisa juga patungan gitu, patungan, modalnya sedikit patungan, bagaimana yang tidak berisiko gitu. Kan ada yang jualan tanaman, jualan apa gitu, tapi tidak dengan modal, tapi dengan online itu gitu. Jadi kalau ada yang pesen
baru kita ambilkan dari foto-fotonya kita share kan gitu. Jadi pedagang di Malioboro dan sebagainya itu memang sudah harus beralih ke situ gitu Pak ya. Ya, usaha-usaha online untuk menggantikan keseharian sekarang yang terdampak pandemi Covid gitu kan. ya mungkin kalau saran saya ya ada satu lokasi yang diawasi tentu saja ya, tetap prokes ketat itu. Jadi satu kawasan, satu lokasi yang dibuka tapi diawasi ketat gitu. Ya, jadi ekonominya tetap jalan gitu. Ekonominya tetap jalan dan juga kewajiban bagi warga masyarakat yang mampu untuk keliling. Beli apa, pagi beli apa, sore beli apa. Jadi pindah-pindah, tidak satu tempat gitu. Sehingga ngasih rezekinya kalau seluruh warga DIY ini yang mampu atau yang mau jajan keluar nggak usah turun. Ya, mungkin ada yang satu yang turun tapi kalau sepi, kalau banyak ya enggak, nyari yang ini. Jadi nyoba kita jajan. Kita jajan beli apa di siang sama sore misalnya sama malam gitu beli apa. Jadi bagi-bagi rezeki lah kita. Itu yang saya harapkan sehingga mereka bisa ini. Tapi kalau seperti mana di Pasar Gede Beringharjo itu memang ya sulit ya sekarang karena itu seluruh dunia dampaknya itu. Jadi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia dampaknya luar biasa ini untuk COVID ini dengan adanya pandemi ini. Tapi Gusti Prabu dulu kan kita kalau bicara sejarah ini kan di Indonesia dan di Jogja itu kan dulu pernah terjadi hampir sama ya pandemi di zamannya mungkin zaman nenek moyang Gusti Prabu di zaman HP8 nggih. Nah menika kan nonton kearifan lokal dan mengeluarkan pusaka Kiai Tunggul Wulung menika pripun Gusti Prabu? Atau bukan konteksnya sekarang? Kalau dulu kan yang kena itu kan hanya di wilayah saja. Kalau ini kan seluruh dunia. Jadi seluruh dunia. Kalau kita mengeluarkan pusaka Kiai Tunggul Wulung. Ya itu tergantung ngerasa dalam. Tergantung ngerasa dalam terus nanti kan macam-macam ya, karena mungkin ngerasa dalam punya penggalih ya, jadi punya penggalih. Nanti kalau saya keluarkan kemudian yang bawah ini terus meninggal kan utang nyawa satu. Kalau zaman dulu kan ada yang ngotot kayak ini gitu ya. Tapi kepercayaan itu di lingkungan keraton masih kuat gitu mungkin. Ya ada sih, ada. Kemudian nanti belum yang orang yang ekstrim. Apa kayak gitu gini. Nah, itu kan lawang seperti adat tradisi desa sampai keraton aja masih di Paido. Ya atau seperti gerebek sekaten itu kan membawa sesuatu ke masjid gitu. Nah, itu kan ada sejarahnya. Malah yang kritik orang Islam sendiri. Itu syirik itu gini upacara sekaten itu. Gimana syirik? Padahal itu kan jadi satu. Iya, jadi itu kan cara yang buyut saya yang HB1 itu mengadakan sekaten itu untuk apa? Untuk mengenalkan Islam. Jadi kan beliau membangun keraton sekaligus masjid. Masjid Gede Kauman itu. Nah, membawa sesuatu jam 12 malam. Nah, kenapa jam 12 malam? Supaya khusyuk. Tidak ada pikiran macam-macam, tidak ada suara bising-bising apa macam-macam. Hanya orang-orang yang betul-betul khusyuk. Nah, dibawalah gamelan itu ke masjid. Di halaman masjid di utara dan selatan. Nah, ini kan dengan membawa itu, masyarakat di desa-desa kan berbondong-bondong. Jadi begitu mau masuk masjid, yang dilihat kan bangunan masjid. Karena gamelan Kanjeng Kiai Sekati kan ada di utara dan selatan halaman masjid. Itu ada bangunan gitu dibunyikan. Nah, begitu masuk, ini bangunan apa? Oh, ini masjid. Masjid itu untuk apa? Oh, untuk ibadah orang Islam, Muslim gitu. Jadi kalau mau masuk Muslim gimana caranya? Ya, Anda membaca dua kalimat syahadat gitu. Ya, setelah dua kalimat syahadat gimana? Nah, kemudian ditirukan. Anda sudah Muslim sekarang. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh lagi tentang bagaimana ibadah
sebagai umat muslim itu bagaimana, silakan masuk ke Kiai Pengulu, tanya di sana kapan saja bisa gitu. Itu sejarahnya tuh sebenarnya. Nah, itu. Penting itu sebenarnya. Tapi masyarakat sekarang kadang Saya selalu dapat surat kaleng itu. Iya. Tapi nomor HP-nya juga nggak ada. Alamatnya saya cari juga nggak ada. Tentang apa Gus? Loh? Surat kaleng tentang apa? Ya itu, musrik lah gini-gini. Wah, kata-katanya pedes. Baca itu. Itulah bagi masyarakat yang tidak mengerti, padahal kan mengenalkan Islam ya dari budaya Jawa juga Gus. Iya. Iya. Jadi seperti wali-wali itu. Wali-wali itu ada sebagian umat muslim yang tidak mengakui itu. Padahal yang masukin berkembang di Jawa, Sumatera, bahkan Wali Songo yang dari Cirebon, Fatah. Itu kan sampai menyebarkan ke Cina loh. Yang menyebarkan beliau. Iya. Gitu. Jadi Wali Songo itu hebat-hebat sekali. Gitu. Jadi saya sudah ke makam beliau 2 hari penuh saya muter gitu. Jadi tadi kembali ke yang COVID tadi, kalau tentang Pusaka Tunggul menika nggih boten terkonteksnya ya betul. Dan ya kalau terkontek ya kita Allahu alam ya. Jadi tergantung kerja dalam gitu. tergantung kerja dalam. Jadi kan ada sekarang itu kan orang ada yang mengkritisinya pedes gitu. Apa gitu itu musyrik gini. Nah nanti kalau ada yang ngelempari dan lain sebagainya. Jadi memang warga sekarang itu sangat jauh berbeda dengan yang dulu-dulu gitu. Nah itu para konco, ini ilmu dari Gusti Prabu nih tentang budaya jadi Jawa pertimbangannya kan banyak, harus dipertimbangkan banyak ya. Untuk mengeluarkan, kalau dulu ada tradisi mengibarkan Tunggul Wulung. Karena yang mengibarkan itu biasanya meninggal. Kalau yang saya dengar, Nah, 15 dari putranya Bapak itu semua tanda tangan tidak sependapat, karena itu melanggar paugeran gitu. Nah, saya juga nggak tahu, padahal ngerti dalam itu juga sarjana hukum, tapi nggak tahu saya kenapa. Berarti sekarang hubungan sama Ngaso Dalam, sama GKR Bendoro aman-aman Gus, nggak ada apa-apa ya? Oh, jadi begini, jadi begitu